Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan eh, membahas soal UKK TKJ yang akan kalian kerjakan. Eh, Pada saat pengerjaan nanti di komputer kalian masing-masing sudah ada file UKK TKJ ini ya, seperti ini. Silakan kalian buka. Nah, di tampilannya bila di sini ada form login, silahkan kalian login. Jangan menggunakan continue as a guest. Tapi bila blank kayak gini, biarkan saja. Nanti biar masuk-masuk sendiri ya. Karena ini bug dari paket tracer. Tunggu sebentar. Ini dia tampilan soal yang nantinya akan kalian kerjakan ya, yaitu dengan judul konfigurasi jaringan WAN dengan routing autonomous system number. Oke. Ya, ini tampilannya dan ini topologinya. Silahkan kalian eh, pahami, dibaca dan pahami apa yang harus kalian lakukan, apa yang perlu disetting ya. Di sini terlihat waktunya berapa jam ya. Maksimal pengerjaan sih 5 jam. Ini hitung mundur. Kemudian completionnya ini nilai yang sudah kalian kerjakan. Ini saya kasih bonus 8% ya. Dengan nilai maksimal itu minimal 90%, maksimal 100%. Tapi saya setting itu maksimal sih 90% ya. Sebisanya saja, minimal 90%. Oke, mari kita bahas soalnya. Sebelum kalian kerjakan, ini soalnya disiapkan, kemudian ini ya, biar saat kalian mau config terus soalnya nggak hilang kayak gini, ini kalian klik centang untuk top ya, biar nggak nanti kalian klik nggak hilang. Oke, kita baca terlebih dahulu. Ini judulnya ya, konfigurasi jaringan WAN dengan routing autonomous system number. Oke, diketahui kantor A mempunyai 1 server dan 2 divisi, 3 IP network, yaitu 192.168.0.24 untuk server ini ya, server kantor A. Kemudian 192.168.2.0/24. Besarkan sedikit. Untuk divisi marketing ya, untuk divisi marketing ini di sini. Dan 192.168.3.0/24 untuk divisi IT ya. Ini divisi IT. Ini untuk kantor A ya. Sedangkan untuk kantor B mempunyai sama ya kayak kantor A, hanya saja beda IP. Kantor B mempunyai 1 server dan 2 divisi alias 3 IP network, yaitu 192.168.4.0/24 untuk server, 192.168.5.0/24 untuk divisi SDM, dan 192.168.6.0/24 untuk divisi manager. Ya kayak gini tampilannya, topologinya kayak gini. Oke. Kedua kantor tersebut terhubung menggunakan kabel ke router dengan network. Nah, ini network routernya ya, 192.168.7.0/24 ya, ini ya.
terhubung menggunakan kabel ini ya, dari port G00 ke G00 router ya. Ini routernya. Komputer-komputer tersebut terhubung melalui switch manageable, dan switch manageable itu juga terhubung ke router ya. Jangan terlena atau bingung dari soalnya ya. Ini switch manageable terhubung ke komputer-komputer atau host-host yang ada di sini. Nah, ini switch manageable. Switch artinya ya, switch yang bisa disetting ya. Kemudian switch itu juga terhubung ke router masing-masing. Nantinya semua host ini dari server kantor A bisa terhubung ke PC divisi SDM. Jadi bisa saling terhubung meskipun ini bakal beda jaringan atau beda alam ya, beda jaringan, beda network, mereka tetap bisa saling bertukar informasi. Intinya seperti itu. Oke, ini lakukan langkah-langkah kerja sebagai berikut. Siapkan bahan alat yang digunakan. Ya, ada siap, buka file PK yang sudah disediakan menggunakan paket tracer. Ya, sudah kalian buka. Oke, lakukan inisialisasi pada router dan switch. Maksudnya inisialisasi itu saat kalian konfigurasi nanti, nama routernya ini ya. Router kantor A nanti dinamai R main kantor main A. Jangan sampai kalian typo atau besar kecil hurufnya itu salah ya, atau hurufnya R kecil terus main kantornya hurufnya besar, terus main A nya A kecil, itu nanti nggak dinilai sama paket tracernya ini. Jadi yang dinilai itu paket tracernya ya. Nanti otomatis dia nambah kalau benar. Switch kantor A sampai ini ya, banner message of the day ya. Nanti jika kalian memasuki router pertama kali, nanti ada pesan ini, router utama kantor A, switch utama kantor A ya. Ini sama di kantor B juga sama ya. Oke, kita kerjakan yang mudah dulu ya. Langsung kita kerjakan yang ini. Saya bahas terlebih dahulu. Kemudian lakukan pengamanan password dengan enskripsi yang paling tinggi pada switch dan router. Berilah password setiap router dan switch setiap kantor dengan password UKK. Passwordnya semuanya UKK. Oke. Lakukan pengkonfigurasian router termasuk IP address dengan melakukan trunking dan routing ya, menggunakan routing BGP, Border Gateway Protocol ya, routing gitu. Nanti akan melakukan routing ya. Dan ini tabel IP addressnya untuk router kantor A ini ya, namanya R kantor A dengan G00 interface G00 gigabit 00 itu dengan IP address 192.168.7.1/30. Kemudian untuk G01 nya ini 192.168.1.1/24. Nah, nanti ada VLAN. Nah, di dalam router ini ada VLAN atau nantinya itu sub interface ya. Jadi G01.10 nanti kita bahas lebih lanjut. VLAN 10 ini untuk VLAN 10 192.168.2.1/24, VLAN 20 192.168.31/24. Ini kalau router kantor B juga sama. Nah, cuma hanya beda IP ya, harus beda semuanya, nggak boleh sama. Kemudian ini server kantor A, server nanti tiap-tiap PC dikasih IP sama gateway ya.
jangan lupa dikasih gateway. Nanti kalau nggak dikasih gateway, komputer-komputer ini nggak bisa saling terhubung atau nggak bisa saling berkomunikasi antar komputer lainnya. Nah, ini setelah baca tabelnya, ke step berikutnya, berilah autonomous system number untuk router kantor A, yaitu ini ya, numbernya untuk routing BGP-nya nanti kita kasih autonomous system number atau disingkat ASN 1110 untuk router kantor A dan autonomous system number untuk router kantor B, ya itu 111. Oke, lakukan pengkonfigurasian VLAN di switch manageable. Gunakan VLAN 10 dan 20. Ini 10 dan 20 dari kantor A, switch kantor A sini ya. Nanti ada VLAN 10 20. Terus kemudian VLAN 40 dan 50 untuk switch kantor B. Nah, untuk kantor B. Jika sudah, nanti settinglah port switch SW kantor A dengan asumsi berikut. Fast Ethernet, Fast Ethernet ini FA01 sampai 12, 1 sampai 12 ini ya. Itu memakai VLAN 10. Kemudian FA0 13 sampai 24, nah, itu memakai VLAN 20. Dan G01 yang switch ke router itu menggunakan mode terang. Terus kemudian settinglah ini kantor B, switch kantor B sama kayak di kantor A. Di sini juga pakai terang. Nah, ini step 8. Lakukan konfigurasi PC menggunakan IP yang kedua. Berarti IP yang kedua adalah ini ya, kayak gini, .2.2.2 dari network tersebut. IP gateway adalah IP pertama dari IP network, berarti 5.1.4.1.1.1 gini ya. Simpanlah semua konfigurasi router dan switch tersebut ke dalam RAM. Ini harus kalian konfigurasinya yang di router dan switch itu harus kalian simpan ya. Bila suatu saat nanti kalian sudah kerja sebagai network engineer, itu setelah kalian konfigurasi harus kalian simpan ya. Harus kalian simpan konfigurasinya. Bila suatu saat nanti ada listrik mati atau apalah yang mengganggu yang bisa mematikan device tersebut, itu konfigurasinya tidak akan tersimpan dan mungkin akan kembali ke konfigurasi sebelumnya, bahkan ke reset ya. Jadi harus kalian simpan nantinya. Kemudian lakukan kurang L ya, lakukan ping dari semua PC yang terhubung ya, dari host yang sama terhubung. Jadi nantinya kalian akan ping dari router ke sini, divisi marketing, divisi IT, ping ya. Semuanya harus terhubung ya. Tidak boleh nggak ada yang nggak terhubung. Oke. Langsung saja kita konfigurasi mulai dari sini. Lakukan inisialisasi pada router dan switch. Kita ke router kantor A, kita klik ya, ke terus ke CLI, klik ya. Ini tampilannya kayak gini. Kemudian kita dipegang keyboard kita tekan enter di keyboard, enter. Kemudian kita enable ya, biar kita ngetiknya cepat, tinggal kita ketik saja en, kemudian tekan tombol tab di keyboard. Nah, nanti keluar enable, enter, kemudian
config terminal, config, konfigur terus tr, tab, tinggal di tab saja, tulis 1 atau 2 huruf, jangan 1, 2 sampai 3 huruf, baru kita tab, nanti keluar, kemudian enter. Nah, enter. Nah, ini yang kita lakukan pertama apa? Konfigurasi inisialisasi pada router dan switch. Kita kasih nama ya. Kita akan mengganti ini ya, router ini ya. Tulisan router ini kita ganti sesuai dengan job sheet. Nah, biar besar-besar kita tekan tombol caps lock di keyboard, kemudian kita tulis, jangan caps lock dulu, kita ketik dulu host name. Nah, tekan tombol caps lock, tulis R main kantor main A, enter. Kemudian ini kita buat banner MOTD nya dulu. Nah, ini kita tulis banner. Nah, kita tekan shift di keyboard, tekan tombol nomor 3, ini pagar wajib, tulis router utama kantor A, pagar lagi untuk menutup, kita enter, tek. Oh, yang salah ya, banner, oh ya, banner MOTD, lupa saya, MOTD spasi and, nah, terus kalian ingat-ingat banner MOTD router utama kantor A, Nah, kalau sudah benar kalian memberi nama sama banner, completion-nya akan nambah 1% ya, 9%. Lanjut, karena ini untuk switch dan router kantor B nanti saja, kita ke ini dulu, langsung memberikan password untuk router ini ya, dengan cara tulis enable password, enable secret ya, untuk keamanan enkripsi paling tinggi pada switch dan router. Enable secret ya, kita membuat password yang paling kuat. Secret artinya rahasia. Enable secret, kita isi passwordnya UKK, enter. Oke, sudah. Kemudian nambah ya 11% ke sini. Kita isi IP-nya terlebih dahulu untuk router kantor A. Ini yang pertama G00 ini ya, G00. Caranya adalah tinggal tulis interface, tab, interface G00, enter. Kita ketik IP address, isi ya, IP address 192.168.7.1. Nah, /30 ya. Ingat, /30 berarti netmasknya berapa? Spasi, kita isi netmask langsung 255 titik berapa? Kalau 130 252 ya. 252. Enter. Sudah keisi, completion-nya nambah. Jangan lupa di no shutdown atau dihidupkan ya, perintah menghidupkan port di router Cisco. No shutdown, enter, set. Nah, hidup ya. Nah, set to up. Jika sudah, langsung saja ke interface G01 ya, INT G
boleh saja gini, int disingkat G01. Nah, ini udah otomatis masuk ke interface G01 ya. Kemudian kita isi IP-nya terlebih dahulu. IP address 192.168.1.1/24 berarti netmasknya berapa? 255.255.255.0 ya. Kita sudah 4. Enter. Jangan lupa di no shutdown. Enter. Change state to up ya, kita aktif. Nah, ini ya, kita akan membuat VLAN. Jadi fungsinya VLAN itu untuk efisiensi dalam port ya. Jadi dalam satu port atau port G01 ini akan bisa menampung banyak IP, bahkan sampai 4000 IP pun bisa. Tinggal kita kebutuhannya berapa untuk satu port tersebut. Kita hanya butuh 2 VLAN saja ya, 2 VLAN saja. Kita konfigurasi langsung ini ya, sama kayak tadi, interface ya, int saja, int atau exit dulu ya, exit, karena kita akan membuat VLAN. Exit, langsung interface G01. Nah, harus G01 ya, karena keluarnya itu berada di G01. Nah, kita membuat sub interface-nya karena G01 itu hanya ada satu port. Kita membuat sub interface ya, berarti VLAN 10 berarti sub interface-nya adalah G01, gigabit 01, VLAN 10. Nah, ini ya, set, enter. Nah, otomatis dia langsung hidup kalau kita setting. Kemudian kalau di IP fisik, interface fisik, kita harus no shutdown secara manual. Kalau di sini enggak. Terus kemudian perbedaannya lagi, kita nggak bisa langsung ngisi IP-nya IP langsung gitu, IP address langsung gitu. Tapi kita menghidupkan protokolnya dulu dengan cara enkapsulasi dulu ya, encapsulation ya, tuh tinggal ketik tab, dia langsung tahu ya kalau kita membuat encapsulation dot tab, dot 1Q kalau kalian lupa source kodenya bisa langsung di tab ya, dua huruf langsung tab ya, 2 huruf tab. .1Q encapsulation .1Q. Terus berarti ini VLAN berapa? Ini VLAN 10 ya. 10 kita isi 10. Enter. Nah, setelah kita menghidupkan encapsulation-nya, protokol untuk VLAN, baru kita bisa mengisi IP address-nya. IP address 192.168.2 ya, 2.1 netmask jangan lupa 255.255.255.0/24 itu 255.255.255.0. Oke, enter. Nggak usah no shutdown karena sudah aktif ya, stop up. Kemudian ke VLAN 20. Agar cepat, silakan tekan tombol arah atas ya, tombol anak panah arah atas ini sini. Nah, sampai ketemu interface G01.10. Nah, 10-nya ini kalian ganti 20 karena kita akan membuat VLAN 20. Aktif, langsung encapsulation dot view 20. Oke,
kemudian langsung IP address-nya berapa, 192.168.3.1. netmask jangan lupa 255.255.255.0 karena /24. Enter. Oke, untuk pengisian IP sudah selesai. Nah, sudah nambah 23% ya. Kemudian langsung saja ya, karena biar kita nggak bolak-balik ke router A, router B, terus ke switch baru ke router lagi, lama ya. Kita langsung saja biar jadi satu paket ya. Kita exit terlebih dahulu. Nah, kita baca lagi. Nah, ini ya, berilah autonomous system number untuk router kantor A, yaitu dengan 110 ya. Kita konfigurasi untuk routing BGP-nya biar router ini bisa terhubung sama host-host yang ada di sini ya. Oke, silahkan disimak untuk penulisan kodenya. Yang pertama adalah ini, kita buat dulu profilnya, router BGP berapa, kita isi ASN-nya ya, ASN untuk BGP-nya itu 110 ya, 110. Klik enter. Jika sudah berhasil, maka kita akan memasuki ini. Kita sudah memasuki config router ya. Kita akan routing. Oke. Kemudian kita isi ya. Neighbor, artinya neighbor itu tetangga ya, tetangga sebelah. Kita isi neighbor tetangga sebelah. Tetangga sebelah kita isi IP. Kita isi IP ya. Ini IP-nya berarti 192.168.7.2. Kita kenalkan kepada tetangga sebelah 192.168.7.2 ya. Kita kenalan terus. Nah, ini kan kita mau remote ya, ASN yang ada di router sini, berarti router sini ASN-nya berapa, 111. Kita isi remote AS ya, remote AS 111. Remote AS-nya 111 untuk router kantor B ya, router tetangga. Klik enter. Nah, tekan enter. Sudah. Jika sudah, kita perkenalkan host-host yang ada di kantor sini, network kantor B ya. Divisinya di sini ada divisi SDM, manager sama kantor server kantor B ini berarti ya. Ini kita kenalkan komputernya biar bisa saling berkenalan dan saling berkomunikasi ya. Kita tulis network. Ini berarti kalau network, kita isi network, berarti network adalah IP yang paling pertama, bukan host ya. Kalau host kan ini host. Kalau network itu adalah IP yang paling pertama. Yang paling pertama berarti berapa? Berarti 0. Ya, berarti kita isi 0. 192.168 kita isi IP server kantor B ya. 4.0. Nah, sama kita isi netmasknya tapi dengan
kode yang berbeda. Kita isi mas, baru kita kasih 255.255.255.0/24. Jangan lupa dikasih netmasknya, kalau enggak mereka nggak bisa saling kenal dan nggak bisa saling berkomunikasi. Enter. Oke, sama, tinggal kita tekan tombol keyboard arah atas gini, terus kita ganti IP-nya ini, berarti berapa? 5. Enter. Sama sampai divisi manager ya. Tekan tombol samping kiri ya, kayak gini, samping kiri, samping kanan, isi IP nomor 6 ya. Enter. Jika sudah ketiga-tiganya didaftarkan, sudah menjadi kenal, nantinya kita suruh untuk salaman nantinya dengan cara redistribute connected. Nah, kita paksa untuk connect ya. Redistribute connected. Enter. Oke, sudah. Oke, untuk sampai sini untuk konfigurasi router A itu sudah ya, dapat 29%. Oke. Kemudian kita ke switch ya. Ini sudah, kita cek lagi. Kantor A sudah, password tadi sudah, banner MOTD sudah. Oke. Membuat VLAN-nya juga sudah. Ini sudah. Oke. Nah, sekalian kita cek ya, cek password dan juga MO banner message of the day-nya. Kita tulis N ya, untuk mengakhiri konfigurasinya N. Nah, kita enter, kita cek, exit. Nah, oke, exit ya. Terus klik enter. Nah, di sini udah terlihat ya, router utama kantor A. Router utama kantor A yang artinya sudah berhasil. Kemudian kita enable, coba apakah passwordnya berhasil. UKK. Oke, berhasil ya. Oke, kita close. Untuk routernya saya rasa sudah cukup. Kita ke switch ya, switch kantor A. Ini kita langsung klik CLI, enter. Perintah yang pertama apa? Switch kantor A. Kita inisialisasi ya, enable sama, terus configure terminal, enter. Oke, kita inisialisasi terlebih dahulu. Hostname SW kantor A. Oke, terus kemudian banner MOTD, kita kasih pagar switch utama kantor B, A ya, masih kantor A. Enter. Kemudian kita kasih password, enable secret, passwordnya apa? UKK. Nah, ini dia switch ya. Kita ke switch ya, mana settinglah
Ini harusnya ada soal setting switch ya. Nomor 7, kalian ingat-ingat saja. Settinglah port switch kantor A dengan asumsi berikut nih ya. FA0 ini 1 sampai 12 10, FA 13 sampai 24, VLAN 20. G01 nya adalah terang ya, ini ya. G01 terang, FA01 sampai 12 itu VLAN 10, 13 sampai 24 VLAN 20. Ini sudah saya tanda. Oke. Kita yang pertama lakukan pendaftaran atau registrasi VLAN-nya di switch ini ya. Karena kita switch kita ini yang kantor A belum mendapatkan data apa-apa tentang switch. Kita daftarkan terlebih dahulu VLAN 10 ya, 10 terlebih dahulu, enter, kemudian kita kasih nama name VLAN 10. Nah, langsung saja VLAN 20, VLAN 20, kasih nama name VLAN 20. Saya kemudian sudah VLAN, kita exit, sudah berhasil didaftarkan. Langsung saja settinglah. Nah, ini kita ke G01 terlebih dahulu. Interface sama kayak tadi. Kalau ingin masuk ke interface ya, interface G01. Untuk membuat terang gimana? Silahkan diperhatikan. Switch port, mode trung. Nah, kita buat G01 ini modenya mode trung ya, mode terang. Enter. Nah, sudah up, G01 up, G01 nya router up. Kita exit, kemudian kita setting ya, file setternya 1 sampai 12 ya. INT interface nah, biar nggak ngisi satu-satu kayak FA01 terus masuk kemudian exit FA02, nanti lama. Kita kasih perintah range ya, range itu rentang ya, rentang antara FA01 sampai 12 ya. Kita masuk. Nah, ini udah berhasil masuk. Config if range, kita udah masuk port 1 sampai 12 ya. Kita setting switch port, modenya mode akses ya, jangan mode terang. Mode terang itu untuk G01. Kita akses, enter, kemudian switch port lagi. Kita suruh akses VLAN-nya. VLAN berapa? VLAN tadi VLAN 10, VLAN spasi 10. Enter ya. Enter, gak perlu no shutdown karena udah otomatis hidup ya. Kita exit, kemudian sama ya kayak tadi, interface untuk 13 sampai 24, interface range FA0 13 sampai 24. Enter, switch port mode akses ya. Kita akan mengakses switch port akses VLAN 20 ya. Sudah. Oke, saya rasa sudah ya. Kita close ya, close. Kemudian ke router sebelahnya ya, karena router A dan switch A sudah, kita ke router B.
ini kita klik sama kayak tadi, CLI, enter, enable, configure terminal, enter, sama ya kayak di router A dan switch A tadi. Kita kasih nama, harus kita kasih nama hostname, memberi nama hostname ini berarti router kantor B, enter. Terus kita kasih banner ya, banner MOTD, kita kasih router, nggak bisa router utama kantor A, kantor B ya, maaf ya, kantor B, enter. Kemudian password, jangan lupa password. Caranya kayak tadi, enable secret UKK, enter. Sudah, password sudah, banner sudah, hostname sudah, langsung ke IP address ya. Ini ya IP address dari router kantor. Langsung kita masuk ke G00 nya terlebih dahulu, INT G00. Oke, kita isi IP address-nya. Karena ini IP fisik, kita langsung bisa tulis IP address ya. Address 192.168.7.2, ingat, titik 2, netmasknya /30 berarti 255.255.255.252, enter. Nah, oke. Ini kan masih merah ya, artinya masih belum terhubung. Kita no shutdown untuk menghidupkan, no shutdown, enter. Nah, kalau sudah di no shutdown, dia akan hijau dan statusnya sudah change state to up ya. Exit, terus ke INT G01. Oke, G01 IP address-nya, IP address 192.168.4.1 255.255.255 terus 24, berarti 255.255.255.0 terus ya. Ini kita lihat masih merah ya, hubungan antara switch dan router. Kita hidupkan, no shutdown, enter. Udah hidup. Ini masih orange, kenapa? Karena dia masih saling mengenal ya, maka address-nya saling mengenal. Nanti kalau sudah saling kenal, mereka akan hijau, switch-nya akan hijau. Langsung saja kita exit, kita buat VLAN-nya langsung, INT kayak tadi, interface G01. Ingat, kita memasuki sub interface-nya terlebih dahulu. G01, interface G01, VLAN berapa? 30.30. Oke, enter. Udah. Kemudian kita hidupkan dulu protokolnya, protokol VLAN encapsulation .1q. Berapa tadi VLAN-nya? 30. Baru kita isi IP address-nya, 92.168. titik berapa? 5 ya, 5.1. netmask jangan lupa nih, 255.255.0, enter. Sudah ya. Kemudian langsung kita atas, nah, 30-nya ganti 40, enter. Kita ketik IP address,
enkapsulasi terlebih dahulu ya. Ingat, kalau nanti kalian lupa kayak gini ya, IP address 192.168.1.1, oh sorry, 6.1.255.255.255.0. Nah, ini akan ada peringatan ya, nggak bisa langsung kamu isi IP addressnya terlebih dahulu. Nah, lewat ini kamu akan diizinkan mengisi IP address jika sub interface is already configurasi part of IEE. Ini IEEE 802.10 802.1Q itu adalah protokol dari VLAN ya. Jadi kalian membuat protokolnya terlebih dahulu baru bisa mengisi IP address ya. Encapsulation.1Q berapa ini? 40. Baru kalian bisa mengisi IP address. IP addressnya 192.168.6 ya, 6.1 netmask 255.255.255.0. Sudah. Oke. Exit. Baru kita konfigurasi ini ya, autonomous system. Nah, autonomous system untuk kantor B berarti 111. Kita ketik konfigurasinya, router BGP 111 ya, membuat profilnya, enter. Nah, ini kita kenalkan kepada tetangga sebelah kita, yaitu router kantor A ya. Router kantor A, naik ya. 19 naik bornya. Router kantor A berapa tadi? IP dari kantor A ini ya, 192.168.7.1 ya. 192.168.7.1. Kita remote kantor A nya itu ID ASN nya berapa? 110 ya, 110, enter. Nah, kalau mereka sudah kita kenalkan ya, mereka akhirnya saling mengenal ya. Neighbor 187.1 up ya, tandanya kayak gini. Kalau sudah up sudah berhasil. Sama kayak tadi kita kenalkan ini keluarganya, ini kepala keluarga dan ini anak-anaknya, istrinya ya. Kita isi networknya ingat 192. Ini ya, berarti ini IP ini semua 168.1.0 ya, 0. Ingat network. Kalau gateway itu awalnya 1 atau IP host pertama. Kalau network adalah IP pertama. Terus kemudian masknya kita tulis mask 255.255.255.0. Ya, sama kayak tadi, tinggal ke atasin saja pakai tombol yang ada di keyboard, bola arah anak panah atas ini, ke kiri, ke kanan. Kita isi berapa? 2. Isi lagi, kita lengkapi 3. Tak kenal maka tak sayang ya. Sudah berhasil. Kita ajak salaman, redistribute connected. Nah, enter. Nah, ini kalau sudah sampai sini sudah selesai, tinggal ke switchnya. Kalau dari soal sudah selesai, kita sudah mendapat 62% ya. Tinggal kita ke switch kantor B.
sama ya, kita sudah klik klik ini filternya, geser, kita klik CLI sama ya kayak tadi, isi hostname, enable dulu ya, enable, configure terminal, configure terminal, kita isi hostname ya, hostname-nya terlebih dahulu, hostname-nya berarti SW kantor B sesuai yang ada di job sheet ya. Enter, kita isi bannernya, banner message of the day, MOTD, nah, kita isi switch, nah, ingat jangan sampai salah, switch utama kantor B, switch utama kantor B ya. Enter, dan nambah, berarti nambah udah benar. Kita isi password, enable secret, passwordnya semuanya sama, UKK. Sudah, kalau sudah kita langsung meloncat ke pendaftaran VLAN. Pendaftaran kita daftarkan terlebih dahulu VLAN ya. Caranya sama seperti tadi, VLAN berapa tadi kalau di kantor B? VLAN 30. Nah, name VLAN 30. Sama, kita langsung ke VLAN 40. Daftarkan name VLAN 40. Enter. Oke, kemudian kita exit. Sudah sama kayak tadi ini ya, sama kayak di suite kantor A. Kita isi terlebih dahulu G01 maaf, G01. Kita ubah switch portnya mode terang ya, mode terang. Enter, sudah aktif. Kemudian exit lagi, kita masuk ke interface range ya. Range, ingat range FA01 sampai 12. Kita ubah switch portnya, modenya akses terlebih dahulu, kemudian switch port akses VLAN berapa tadi? 30. Enter. Oke, langsung diatasin nggak apa-apa, langsung bisa. Bentar, kalau saya sih exit terlebih dahulu, baru int range FA 013 sampai 24. Bentar, sama kayak tadi, switch port mode akses terlebih dahulu, kemudian switch port akses VLAN 40. Exit. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah kita close. Lihat, lakukan konfigurasi PC menggunakan IP ya. Kita disuruh ngisi IP yang sudah disediakan ke komputer-komputer host yang ada di sini ya. Yang pertama kita isi ini server kantor A terlebih dahulu, yang paling ujung, desktop. Klik desktop ya, desktop sini, kemudian klik ini IP configuration. Kita isi server kantor A ya, kantor A berarti ini IP-nya 192.168.1.2
subnet mask 124. Nah, otomatis sudah diisi. Gateway, ingat gateway 1.1. Oke, sudah. Kita close ke PC divisi marketing ya. Desktop sama, tinggal kita isi divisi marketing berapa. 192, oh sorry, 168.2.2. Kita tab saja, tab lagi 192.168.2.1. Berhasil. Isi lagi ke desktop. Ini 192.168.3.2 ya. Netmas 8.3.1. Oke. Ke server kantor B ya. Klik ke desktop ya. Kalau kita ke config nggak bisa, terkunci. Kita ke tab config. Oh, bentar. Maksudnya desktop ya. IP configuration 192.168. Berapa untuk servernya kantor B? 3 ini ya. 4. 68.4.2. 192.168.4.1. Oke, sudah. Kita ke divisi manager ya. Sama kayak tadi, sapinya beda 168. Berapa untuk divisi manager? 6 ya. 8.6.2 netmas sama 192.168.6.1. Oke, ke divisi SDM. Oh sorry, kepencet. Ke desktop, ke IP configuration. Kita ketik IP-nya 192.168. Berapa ini? 5.2. Subnet mask karena 124.255.255.255.0. Kemudian ke sini 192 gateway 168.5 ya. 1. Oke, good. Minimal 90% dan ini sudah mencapai 93%. Sudah. Oh iya, ini simpan semua konfigurasi router dan switch tersebut ke dalam RAM, NVRAM ya. Tadi kelewatan ya, lupa. Ini kita kembali ke routernya. Nah, ini ada status naik bor 7.2 up ya, kantor router ini 7.2 up ya, yang dimana BGP-nya sudah berhasil terhubung. Oke, ini MOTD-nya router utama kantor A ya. Kita enable, isi password UKK. Nah, tidak usah konfigurasi terminal, kita langsung bisa konfigurasi dari sini untuk menyimpan ya. Perhatikan konfigurasinya yaitu copy startup config dan running config. Ini harus disimpan. No volatile configuration memory invalid or not present. Startup. Nah, kayak gini ya. Tadi kebalik. Harusnya copy running config dan startup config. Destination file name tinggal kosongin saja, enter, sudah nyimpan. Kemudian sama di switch kayak gitu, enter.
enable, kalau in saja sama ya, sama enable, kita enter ukk copy running config dan startup config. Ini enter. Oke, berhasil. Sama di sini juga lakukan hal yang sama ya di semua perangkat. Kakak copy running config start up config. Enter. Oke, kalau di sini kita exit aja, copy langsung. Kalau di sini langsung copy running config startup config. Enter. Ingat ya, kalau kita konfigurasi menyimpan semua konfigurasi ya harus berada di sini, SW kantor B pagar saja, nggak bisa di SW kantor B tanda kurung config ya. Ini untuk masuki sudah maksudnya itu level paling dalam ya, paling dalam untuk config. Kalau ini hanya melihat-lihat saja, nggak bisa hanya menyimpan dan hanya memonitoring saja kayak gini contohnya show run. Ini hanya memonitoring, nggak bisa mengkonfigurasi ya. Oke, sudah. Nah, lakukan ping dari semua PC yang terhubung. Oke, kita ping ya. Caranya dibuka ini servernya, kemudian masuk ke command prompt, diklik command promptnya, kita ketik ya, ping ke router pertama dulu ya, router kantor A, ping 192.168.7.1 bisa ya. Kemudian ke router ke G01 ya, G01 kan sudah, berarti kita ke sini server langsung ya. Kalau kita ngeping diri sendiri kan masih pastinya bisa. Ini divisi marketing dan divisi IT, kita ping coba bisa nggak. Ping 192.168.2.1 untuk divisi marketing ya, kita ping bisa. Connect, kemudian divisi IT 8.3 ya, 3.1 bisa. Kalau tandanya gini bisa, tapi kalau tandanya kayak gini ping, contoh ya, ini yang pasti nggak bisa ngeping ya, destination host unreachable, ini nggak bisa, atau request timeout itu gagal, ada konfigurasi yang salah. Oke, kita berhasil ngeping teman-teman kita ya, keluarga kita sendiri di kantor A. Oke, kalau gitu kita mulai ping ya, ping alam lain ke kantor B tetangga sebelah ya. Ping kantor B berapa? 7.2. Oke, 2.168.7.2. Nah, bisa ya. Oke, langsung saja kita ping antar network, antar keluarga ya. Kita ping, bentar, sorry, ping. Kita ping server kantor B 192.168.4.2 karena apinya 2 ya. Kita enter, bentar, tunggu sebentar. Nah, request ya, kalian nggak usah panik terlebih dahulu. Kok lama pak, kok request timeout? Tidak apa-apa, karena dia lagi proses pengenalan dulu ya. Pengenalan, hai nama saya PC server A, hei aku PC server B gitu. Terus
akhirnya terjadi salaman dan akhirnya mereka kenal dan ginilah reply, akhirnya dia saling menjawab request timeout karena mereka saling tatap-tatapan terlebih dahulu ya, kayak kalian gitu kalau ketemu orang tatap-tatapan terus salaman, kenalan gitu ya. Sama jaringan itu juga begitu, sama seperti kehidupan kita ya, dalam menjalin hubungan sama orang lain. Oke, lanjut kita ping ke PC divisi SDM ya, 192.168.5.2. Nah sama, hai kenalan, aku PC dari server A, hei aku dari PC SDM, nah, divisi SDM gitu. Sama ya, jadi butuh proses untuk perkenalan, nggak harus instan saja, butuh proses ya, apalagi proses yang kita alami semuanya butuh proses. Yang namanya instan itu udah ada, kalau udah kenal ya udah langsung ya, kayak gini kita ulangi ping ya langsung udah saling mengenal ya, saling mengenal satu sama lain. Kita ke PC divisi manager, kita ping sama, kita kenalkan 168.6.2 ping sama, kita tunggu sebentar, gak boleh panik ya. Kalau request timeoutnya banyak ya kayak gini, mungkin ada konfigurasi yang salah. Nah oke, 6.2. Oke, kenapa dia belum belum ya, kalau ini tenang saja, nanti kita troubleshootingnya terlebih dahulu. Coba kita ke sini, PC manager, terserah SDM ya contohnya, kita ping ya ke divisi marketing. Bisa apa enggak? Divisi marketing di sini IP-nya 2.2. Oke, ping 192.168.2.2. Coba kita tunggu sebentar. Nah bisa ya. Nah kalau kita ping lagi ya udah pasti langsung terhubung, nggak request timeout terlebih dahulu. Oke, kita ke divisi IT 3.2. Tunggu sebentar ya. Ini sudah terhubung. Oke, saya rasa sudah semua ya, sudah terhubung kecuali yang divisi mana ini tadi, manager. Kita lihat ya. Oh ternyata salah, bukan 3 tapi 2 harusnya. Ini ya harus kalian perhatikan. 2 ini 94% nambah ya, lumayan. Jangan sampai salah mengisi IP karena ya gitu, nanti gak bisa terhubung. Oke sudah, kita coba ping lagi ya, satu kali lagi. Command prompt ping, kita ping divisi manager yang tadi salah, 192.168.6.2. Kita tunggu pengenalannya terlebih dahulu, saling tatap menatap, dan akhirnya mereka pun saling kenal. Ya. Oke, sudah sampai di sini. Completionnya kita 94% karena nilai minimal itu 90 dan maksimal 100 ya. Dan tapi saya setting nilainya di bawah 100 ya.
Yang penting kita bisa saling ping, saling terhubung ya, saling terhubung satu sama lain, itu sudah dapat poin tambahan. Akan tetapi jika kita poinnya meskipun 100%, konfigurasinya sempurna atau gimana, tapi kalau nggak bisa ping ya percuma ya. Nggak bisa ping kok dinilai, nggak bisa terhubung kok dinilai, gitu ya. Gitu ya, saya rasa cukup. Saya akhiri. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya saya lewat WhatsApp ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.